Sudah biar wahai Rasul, jangan engkau keras-keras kepada mereka. Jangan engkau kasar, hatimu jangan dibikin kaku. Kalau engkau seperti itu, maka mereka nanti akan lari. Mereka akan pergi meninggalkan dirimu. Mereka tidak akan lagi ikut dengan agama ini. Orang yang punya kesalahan seperti itu. Lalu kita pikirkan sekarang, Pak, orang-orang yang kita perlakukan dengan wajah kaku, wajah keras, wajah kayak di semen wajah kita ini, ya kalau ada senyum-senyumnya, omongannya lekit. Bandingkan kesalahan mereka dengan kesalahan para sahabat tadi yang memaksiati perintah Nabi SAW. Di saat seperti itu, dia tidak sebaik Nabi, dia tidak sebaik sahabat Rasulullah SAW. Tapi sahabat Nabi SAW yang punya kesalahan lebih besar, itu diperlakukan dengan cara yang seperti ini oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pelajaran buat kita. Yang namanya sesama saudara, sesama muslim, salah mereka, wajar mereka salah, ada salah, diingatkan. Salah mereka diingatkan, ditegur salah mereka. Kalau perlu berdebat dengan sangat keras untuk urusan membenarkan kesalahan, tidak masalah. Tapi dalam urusan berkata-kata, dalam urusan sikap atau mimik wajah, ini seorang muslim harus mengedepankan, kata Imam An-Nawawi, bermuka manis ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya. Karena ini adalah sifat atau ajaran adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana daimal bishr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya beliau itu selalu wajahnya ini tampak bagus, tampak manis, dikatakan seperti itu. Kathirut tabassum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang senantiasa tersenyum jika ketemu dengan orang lain. Nah, ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengikuti yang seperti ini, Pak. Bukan saja supaya hubungan kita dengan sesama muslim, sesama saudara kita jadi baik. Bukan itu saja. Kita berwajah manis, kita mudah untuk tersenyum. Kata-kata kita itu baik dengan orang lain. Bukan cuma biar pian senang dengan saya. Bukan karena supaya pian disenangi oleh si fulan. Bukan. Bukan cuma itu. Itu salah satu tujuan. Tapi tujuan yang paling utama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum di wajah, perkataan yang baik, muka yang manis, yang kita harapkan apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan sebab itu kata beliau, walakinnahu, orang yang melakukan yang seperti ini akan menjadikan rif'ah wa ajrun lahu, akan meninggikan derajatnya di sisi Allah dan dia akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan cuma supaya orang senang dengan kita, tidak. Bukan cuma itu. Terlalu murah kalau yang seperti itu dipikirkan. Tapi ketika ini dilakukan, yang kita inginkan satu juga yang lainnya. Apa itu? Mendapatkan pahala dengan sebab kita mengikuti perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditujukan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu kemudian berkaitan dengan bermuka manis, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga karena beliau adalah manusia biasa. Bahkan beliau ini pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mukanya tidak manis. Nabi itu pernah mukanya tidak manis, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang dengan terseok-seok karena beliau adalah orang buta, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abas, wajahnya ini muram, wajahnya tidak mengenakkan, wajahnya kayak cemberut gitu. Karena mungkin waktu itu beliau menganggap bahwasanya yang dihadapi adalah para pembesar, yang datang ini ke orang miskin, orang yang buta, jalannya pina tertatih-tatih. Lalu Nabi SAW merasa tidak senang wajahnya, terlihat di wajah Nabi. Nabi tidak ngomong atau apa, tidak. Cuma wajah Nabi berubah. Tidak ada orang yang tahu wajah Nabi berubah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Langsung Allah turunkan ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, sampai akhir ayat. Artinya
dia bermuka masam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mukanya berubah gara-gara ada orang yang dalam tanda kutip tidak dikehendaki kedatangannya, kemudian itu dia datang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Ya kan? Kamu tidak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang justru orang yang ingin membersihkan dirinya, orang yang benar-benar beriman, cinta kepada dirimu. Mungkin orang-orang yang kita anggap orang-orang besar tadi bisa-bisa jadi mereka tidak beriman. Mereka justru tidak senang kepada Rasulullah SAW. Ini yang sudah nyata, orangnya senang dengan dirimu, orangnya yang kepingin beriman. Perlakukan mereka ini dengan cara yang baik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dengan atau lindungi diri kalian dari api neraka meskipun dengan sebelah kurma. Kalau kalian tidak punya yang seperti ini, kata Nabi SAW, fabikalimatin thayyibah. Lindungi diri kalian dengan kalimat yang baik dari neraka. Artinya omongan yang baik, omongan yang tidak menjadikan orang sakit hati, omongan yang tidak nyelekit, itu jadi sebab orang akan terhindar daripada neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang yang berbicara, yatakallamu bikalimatin la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam. Ada orang yang berkata dengan satu kalimat yang dia anggap enteng, kalimat yang dia menganggapnya ringan, kalimat yang biasa menurut dirinya. Tapi kata Nabi SAW, dengan sebab satu kalimat tadi, dengan sebab satu perkataan tadi, dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Tapi ada juga orang yang berkata-kata dengan satu perkataan yang baik, yang dia tidak menganggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang bisa diperhitungkan, tapi dengan sebab satu kalimatnya tadi, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat yang baik, kalimat yang bagus, kalimat yang manis, wajah yang manis untuk ditunjukkan kepada sesama saudara, itu akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala melindungi seseorang daripada siksa api neraka. Ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah, Masya Allah. Artinya kalau dikaitkan dengan tadi, sedekah itu adalah hal yang akan bisa melindungi seseorang dari api neraka. Bahkan kata Nabi SAW, ittaqin nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungi diri kalian itu dari api neraka, meskipun dengan bersedekah kurma dibagi dua. Kurma cuma sebelah, itu akan bisa melindungi kalian daripada siksa api neraka. Lalu dalam hadis yang kedua Nabi SAW mengatakan, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang manis, wajah yang baik, itu adalah sesuatu yang disebut sebagai atau disamakan dengan shadaqah, kata Nabi SAW. Artinya kalau orang itu ngomongnya baik, ngomongnya enak, sedekah terus dia Pak. 24 jam dia selama ngomong, dia akan dianggap sebagai orang yang bersedekah. Lalu sedekah akan melindungi seseorang daripada siksa api neraka. Begitu banyaknya sedekah yang dia lakukan, maka begitu banyak pula perlindungan bagi dirinya daripada siksa api neraka. Ini yang diinginkan. Artinya ini adalah akhlak-akhlak yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Seorang mukmin harus melakukan hal yang seperti ini. Artinya ini jalan mereka untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mengikuti perintah Allah, untuk menjadikan ini sebagai sebuah sedekah, untuk mendekatkan dirinya antara satu orang dengan orang yang lain, satu muslim dengan muslim yang lain. Ini semua yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan. Kemudian hadis yang terakhir, Nabi SAW dari Abu Darda dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi taliq. Janganlah engkau meremehkan yang namanya kebaikan sedikit pun. Kalau engkau tidak punya sesuatu untuk engkau berikan kepada saudaramu, enggak masalah. Kalau engkau tidak punya hadiah untuk saudaramu, tidak masalah. Tapi akan ada satu kebaikan dan jangan engkau remehkan ini, kata Nabi SAW.
Jangan engkau remehkan kebaikan ini, karena ini adalah sebuah kebaikan yang dengan sebabnya seseorang akan bisa selamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Walau antalqa akhaka biwajhi taliq. Meskipun yang bisa engkau lakukan saat engkau bertemu dengan saudaramu bukan oleh-oleh yang engkau berikan, bukan buah tangan yang engkau berikan, tapi biwajhi taliq, dengan wajah yang manis, dengan wajah yang baik, dengan wajah kalau orang lihat itu muhanya senang. Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan, saya ini, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau dalam keadaan suntuk, dalam keadaan sumpek, dalam keadaan pening kepala ini tadi, yang saya datangi itu Ibnu Taimiyah, gurunya. Kenapa dia datang kepada Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu belum ngomong, kata Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah itu belum tahu masalah saya ini apa. Wahai Syekh, wahai Imam, saya punya masalah seperti ini. Belum ngomong Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu lihat wajahnya Ibnu Taimiyah, hatinya sudah dingin. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah itu wajahnya menyenangkan untuk dilihat. Ibnu Taimiyah itu enak wajahnya untuk dilihat. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan, kalau saya dalam keadaan penik, dalam keadaan sumpek, saya ketemu dengan guru saya, lihat wajahnya saja sudah dingin. Belum lagi beliau yang ngomong. Artinya mukanya saja itu nyaman dilihat. Kan kita ini pernah kalau Pak melihat orang muhanya pina nyaman untuk dilihat, terus kita kepingin kenal ya kan. Ada juga muha nang pina, duh ini muha kok model kayak ini. Ini orang kenapa ini kok bisa hidup tuh ya, kalau kok muha nang model kayak ini. Kadang nyaman lalu dilihat. Sudah senang kita mau mendekat kepada dirinya. Dan itu kenyataan, dalam hidup ada orang yang seperti itu. Nah, ini Ibnu Qayyim lihat wajah gurunya saja, masalahnya belum diomongkan, sudah seolah-olah setengah selesai masalahnya. Dengan sebab melihat wajah yang nyaman untuk dilihat, wajah yang manis, muka yang manis ketika berhadapan dengan sesama saudaranya. Dan ini adab-adab yang harus atau yang dilakukan oleh seorang muslim, dan semua ini tujuannya adalah yang pertama untuk mencari ridhonya Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi, dan yang kedua untuk menjaga hubungan kebaikan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya karena mereka bersaudara. Hubungan antara mereka itu hubungan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik antara sesama muslim, saudara sesama muslim, itu bukan karena kita satu pengajian, bukan karena kita satu masjid, bukan karena kita satu kampung, tidak. Karena kita adalah lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau itu keluarkan biaya seluruh bumi ini semua, kamu keluarkan jadi biaya untuk menyatukan dua hati dari manusia, ma allafta baina qulubihim. Kalian tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Walakinnallaha Allah menyatukan hati kita itu Allah. Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati orang-orang beriman. Maka kalau sudah disatukan oleh Allah, jangan sampai kita yang bikin rusak. Gara-gara rusaknya wajah tidak enak dilihat, kata-kata yang nyelekit kalau ngomong. Nah, ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.